Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertobat. Dia masih ingin bermaksiat tapi dia, ya Allah, maksiat kemarin, ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, "Idza adnaba 'abdun dzamban faqal." Jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, "Rabbi adnabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Faqala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Maka Allah berkata, hambaku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li abdi, saya ampuni hambaku tersebut. Summa makatha masya Allah, kemudian dia berhenti dari dosa. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian dia dosa lagi. Orang kadang gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertobat, tidak istighfar. Kata Allah, qad ghafartu li abdi, aku telah ampuni hambaku ini. Summa makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya. Dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat, ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu doa sebenarnya. Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertobat, masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa zikir pagi petang, abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa dan dia istighfar, namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, aku akui dosaku ini. Aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku. Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa. Dia masih terus melakukannya. Tetap dia tatkala melakukan dosa, tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba dan dia tahu itu dosa, tetap dia istighfar. Sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa menjaga pandangannya, selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk tidak mampu. Tapi jangan tinggalkan istighfar, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya enggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi
seorang jangan lupa untuk banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala.